Negara yang baik bisa didefinisikan sebagai tempat di mana warganya memiliki akses terhadap kehidupan yang layak, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Kebahagiaan dalam suatu negara seringkali diukur melalui kualitas hidup, kebebasan, kesempatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Di jantung Amerika Selatan, tersembunyi sebuah permata yang dijuluki Venezuela. Negara ini adalah surga yang kaya dengan keragaman situs alam yang menakjubkan, menawarkan panorama yang bervariasi mulai dari pantai Karibia yang memesona hingga gunung-gunung yang megah. Mari kita menjelajahi keajaiban yang ada di dalam pelukan Venezuela, tempat di mana setiap sudut menyimpan cerita yang menanti untuk diungkap. Saat pertama kali menjejakkan kaki di Venezuela, Anda akan disambut oleh pesona pantai Karibia yang menakjubkan. Garis pantai yang membentang lebih dari 900.000 kilometer, memancarkan keindahan dengan pasir putih yang lembut dan lautan biru yang pekat. Di sini, di bawah sinar matahari tropis, Anda dapat merasakan kebahagiaan sejati. Pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang pantai, bersama dengan ombak yang berdebur, menciptakan suasana surga yang ideal untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Namun, keindahan Venezuela tidak hanya terletak di pantai. Melangkah ke pedalaman, Anda akan menemukan gunung-gunung yang menakjubkan, tempat tertinggi yang menyuguhkan panorama luar biasa. Dikelilingi oleh lembah-lembah hijau, sungai kecil, dan formasi bebatuan yang unik, area ini menawarkan pengalaman eksotis di ketinggian yang tak terbatas. Saat suhu menurun dan udara menjadi segar, Anda akan merasakan kedamaian dalam keindahan alam yang belum terjamah. Sekitar sepertiga dari Venezuela adalah pedesaan, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan tradisi. Di sini, setiap hari adalah petualangan baru dengan jalan-jalan yang siap menjelajahi kisah masa lalu. Para penduduk setempat, dengan keramahan dan kehangatan hati, siap menyambut Anda. Dalam keindahan pedesaan, Anda akan menemukan keanekaragaman spesies yang unik dan suatu rasa hormat terhadap alam yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Lebih jauh ke dalam, hutan lebat Venezuela menyimpan keajaiban yang tiada tara. Seluas 430.000 hektar, hutan ini dipenuhi dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Sungai yang mengalir deras, air terjun yang memukau, dan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Di sini, mistisisme bertemu energi alam, menciptakan lingkungan yang penuh dengan pesona dan inspirasi. Venezuela bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang orang-orangnya. Penduduk asli Ednes adalah simbol keberanian dan identitas daerah ini. Mereka menjaga warisan dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Ketika Anda bertemu dengan rakyat Venezuela, Anda akan menemukan orang-orang yang ceria dan penuh semangat, memancarkan kehangatan di setiap interaksi. Musik dan tarian menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, menciptakan simfoni penuh warna yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di negara ini. Venezuela adalah negara di mana mimpi dapat terlahir kembali, dengan berbagai keindahan alam yang ditawarkannya. Pantai, pegunungan, hutan, gurun, serta keramahan penduduknya, Venezuela mengundang Anda untuk merasakan semua keajaiban ini. Setiap sudutnya adalah kesempatan untuk menjelajah dan mencintai. Jadi, datanglah dan temui Venezuela. Temukan keindahan yang tak hanya terlihat, tetapi juga terasa di dalam hati. Bertemu Venezuela, tempat di mana mimpi awal dan keindahan bertemu. Venezuela, sebuah negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan, terkenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga oleh sejumlah fakta unik yang menjadikannya tujuan menarik untuk dijelajahi. Negara ini sering dijuluki The Land of Grace, karena kekayaan sumber daya alam dan bentang alam yang menakjubkan. Salah satu ikon terkenal dari Venezuela adalah Angel Falls, air terjun tertinggi di dunia, yang terletak di tepi Gunung Ollantaytambo. Keindahan air terjun ini menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan pengalaman alam yang luar biasa.
Di samping itu, Venezuela juga memiliki tambang berlian yang dikenal sebagai Mines of El Callao, yang merupakan salah satu sumber kekayaan alam negara ini. Tambang ini tidak hanya menyimpan kekayaan mineral, tetapi juga memiliki sejarah yang menarik terkait dengan eksploitasi dan perdagangan berlian. Tak kalah menarik adalah perayaan Diablos dan Zantes de Yare, sebuah festival unik yang menggabungkan elemen kekristenan dengan ritual Afrika. Festival ini melibatkan para penari yang mengenakan kostum berwarna-warni dan topeng, menciptakan suasana yang meriah dan kaya budaya. Perayaan ini menarik perhatian para antropolog dan wisatawan, memberikan gambaran tentang keragaman budaya di Venezuela. Venezuela tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budaya yang kaya, tetapi juga memiliki tradisi olahraga yang kuat. Olahraga yang paling populer di Venezuela adalah bisbol, yang mendapatkan pengaruh dari perusahaan minyak Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Liga Bisbol Profesional Venezuela didirikan pada tahun 1945, dan sejak saat itu, bisbol telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Meskipun sepak bola tidak sepopuler bisbol, dalam beberapa tahun terakhir, minat terhadap olahraga ini semakin meningkat. Kini, banyak anak muda yang bermain sepak bola, dan liga-liga lokal mulai berkembang. Selain itu, basket juga sangat populer. Venezuela telah memiliki Liga Basket Nasional sejak tahun 1974, yang menarik perhatian banyak penggemar. Venezuela juga terkenal dalam dunia balap sepeda. Salah satu ajang balap sepeda yang terkenal adalah Vuelta a Venezuela, yang merupakan bagian dari UCI America Tour. Ini adalah kompetisi yang menarik para pesepeda profesional dari berbagai negara. Venezuela dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dengan lebih dari 25.000 spesies tanaman yang tumbuh di tanahnya, negara ini menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Di hutan-hutan yang lebat, pengunjung dapat menemukan hewan-hewan menakjubkan seperti jaguar, sementara lautan di sekitar pulau-pulau lepas pantai menawarkan kehidupan laut yang kaya dan indah. Dalam hal keberagaman agama, mayoritas penduduk Venezuela adalah penganut Sunni, dengan sejumlah kecil komunitas Syiah, terutama di Pulau Margarita. Selain itu, terdapat juga komunitas Yahudi yang berjumlah sekitar 10.000 orang, sebagian besar tinggal di ibu kota, Caracas. Namun, jumlah ini menurun dari sekitar 30.000 pada tahun 1999. Negara ini kaya akan sumber daya alam, dengan cadangan minyak terbesar di dunia serta mineral seperti batu bara, biji besi, bauksit, dan emas. Meskipun Venezuela pernah menjadi salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia, negara ini menghadapi tantangan serius dalam manajemen ekonomi, terutama pada dekade awal abad ke-21. Venezuela, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Bolivar Venezuela, adalah negara yang terletak di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudera Atlantik di sebelah utara, serta berbatasan dengan Guyana di timur, Brasil di selatan dan tenggara, serta Kolombia di barat. Dengan luas 916.445 km persegi, Venezuela memiliki berbagai keanekaragaman alam yang luar biasa. Ibu kota Venezuela adalah Caracas, dan mata uang yang digunakan adalah Bolivar Venezuela. Pemerintahan Venezuela adalah sistem presidensial dan merupakan republik federal, dengan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Spanyol. Caracas, ibu kota Venezuela, adalah jantung budaya negara dengan kehidupan seni, musik, dan pendidikan yang sangat kaya. Di kota ini, kita bisa menemukan berbagai institusi seni, seperti teater, galeri, dan museum yang menghiasi jalanannya.
Salah satu yang paling terkenal adalah Teater Teresa Carreno, tempat di mana pertunjukan opera, tari, dan konser sering diadakan, menarik banyak penonton dengan suasana yang megah. Musik juga memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Caracas. Kota ini menjadi pusat musik tradisional dan modern, dengan banyak festival yang merayakan beragam genre, seperti musika lanera dan salsa. Festival Musika del Caribe menampilkan berbagai penampilan yang menghibur dan menggugah semangat. Di sisi lain, Caracas juga merupakan rumah bagi universitas terkemuka seperti Universidad Central de Venezuela, yang berperan penting dalam penelitian dan perkembangan sosial budaya. Semua ini menunjukkan bahwa Caracas bukan hanya sekadar pusat politik dan ekonomi, tetapi juga merupakan tempat di mana seni dan tradisi berkembang dengan pesat. Di sini, masyarakat dapat mengekspresikan diri dan merayakan kekayaan budaya mereka, menjadikan Caracas sebagai kota yang penuh warna dan semangat. Saat ini, Presiden Venezuela adalah Nicolas Maduro. Ia baru saja diumumkan sebagai pemenang pemilihan Presiden Juli 2024 oleh Dewan Pemilihan Umum Nasional yang dikendalikan oleh pemerintah. Maduro kini menjalani masa jabatan ketiga berturut-turut. Namun, pihak oposisi mengklaim bahwa calon mereka, Edmundo González, adalah pemenang sebenarnya. González terpaksa melarikan diri ke Spanyol setelah otoritas mengeluarkan surat perintah penangkapannya setelah pemilihan. Venezuela sebelumnya dipimpin oleh Hugo Chavez, yang menjabat selama 14 tahun hingga kematiannya pada tahun 2013. Chavez menjuluki dirinya sebagai pembela kaum miskin dan menginvestasikan miliaran dolar dari kekayaan minyak Venezuela ke dalam program-program sosial. Sayangnya, setelah ia meninggal, pemerintah Nicolas Maduro harus menghadapi tantangan besar, seperti anjloknya harga minyak yang berdampak besar pada ekonomi negara. Saat ini, Venezuela sedang berada dalam krisis ekonomi yang parah, ditandai dengan inflasi yang merajalela, kekurangan barang, tingkat pengangguran yang tinggi, dan meningkatnya tingkat kejahatan. Krisis ini telah memicu sekitar 7 juta warga Venezuela untuk mengungsi ke negara-negara tetangga demi mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun negara ini kaya akan minyak, warga Venezuela justru mengalami kelangkaan bensin. Banyak orang harus melakukan antrean dan memarkir mobil mereka di pinggir pom bensin, hanya untuk mendapatkan bahan bakar pada hari berikutnya. Salah satu sebab antrean panjang di pom bensin adalah karena kekacauan dalam sistem energi dan ekonomi di negara ini. Masalah besar adalah nilai mata uang mereka yang disebut Bolivar Venezuela. Mata uang ini telah terdevaluasi secara drastis dibandingkan dengan dolar AS dan euro. Saat ini, 1 dolar AS setara dengan 35 kali lipat nilai Bolivar. Ini menyebabkan banyak masalah ekonomi. Bahkan, ada saat-saat di mana pound Suriah menjadi lebih berharga dibandingkan Bolivar. Karena mata uang lokal sangat tidak berharga, banyak orang bergantung pada uang asing untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Namun, ketika pemerintah terus mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan, inflasi melesat tinggi. Inflasi di Venezuela diperkirakan mencapai sekitar 10.000%. Meski memiliki banyak minyak, negara ini tidak bisa menjualnya ke pasar internasional karena adanya embargo, sehingga minyak yang seharusnya berharga menjadi tidak bernilai. Ini membuat kondisi ekonomi Venezuela semakin sulit, dan warganya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun, masalah tidak hanya berhenti di situ. Ketika seseorang ingin membeli barang seharga Rp47.000 dan membayar dengan uang kertas Rp50.000, seringkali toko tidak dapat memberikan uang kembalian Rp3.000 karena hampir semua bisnis kesulitan memiliki uang receh. Akibatnya, ekonomi Venezuela tidak bisa mendapatkan keuntungan, bahkan dari wisatawan yang mungkin berkunjung. Semua ini menciptakan siklus yang sulit bagi masyarakat, di mana mereka harus menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Situasi ini menjadi lebih tragis ketika kita tahu bahwa upah minimum bulanan di Venezuela hanya 130 Bolivar. Rakyat Venezuela kini menuntut agar upah minimum bulanan ditetapkan minimal Rp7.800.000 agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena mereka tahu tuntutan itu sulit dicapai, banyak orang yang memilih untuk mengungsi ke Kolombia. Meskipun keadaan di Kolombia juga tidak sempurna, kehidupan di sana terasa lebih normal dibandingkan di Venezuela. Saat ini, semua orang di Venezuela mencari cara untuk selamat dari situasi yang sulit ini. Banyak wilayah di Amerika Latin sedang berusaha mencari solusi untuk masalah ekonomi mereka. Pengaruh Venezuela di dunia menunjukkan bagaimana sumber daya alam bisa memengaruhi kehidupan banyak orang. Minyak, yang merupakan komoditas berharga, tidak hanya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, tetapi juga terdapat dalam barang sehari-hari seperti plastik, mainan anak, dan komponen elektronik termasuk ponsel pintar. Setiap kali kita mengisi bensin, ada koneksi langsung ke cadangan minyak Venezuela, meskipun banyak orang tidak bisa menemukan negara tersebut di peta. Hubungan antara Venezuela dan seluruh dunia melalui minyak menciptakan ketergantungan. Jalan yang kita lewati, ban sepeda yang kita gunakan, dan bahkan sepatu yang kita pakai semua memiliki hubungan dengan Venezuela. Namun, apa yang dulunya dirasakan sebagai berkah kini menjadi pedang bermata dua bagi negara tersebut. Walaupun dunia mendapatkan manfaat dari kekayaan minyak Venezuela, negara itu menghadapi banyak tantangan besar. Venezuela memiliki kekayaan melimpah dari cadangan minyaknya, namun kenyataannya sangat menyedihkan. Meskipun menjadi salah satu negara dengan sumber daya terbesar, hampir 99% penduduknya hidup dengan kurang dari $7 sehari. Banyak orang bangun tanpa kepastian apakah mereka akan mendapatkan makanan atau obat untuk anak mereka. Meskipun pemerintah kaya berkat harga minyak yang tinggi, rakyat biasa menghadapi inflasi dan kekurangan. Ketidaksetaraan semakin mendalam, di mana segelintir orang mengumpulkan kekayaan besar, sementara mayoritas hidup dalam kesengsaraan. Ini adalah gambaran tragis Venezuela, kaya sumber daya tetapi hancur oleh kemiskinan. Di Venezuela, ada paradoks mencolok. Meskipun mengalami kemiskinan ekstrim, bensin hampir gratis. Dengan harga kurang dari 20 sen per liter, banyak warga kesulitan membeli makanan, sementara antrean panjang mobil menunggu untuk mengisi bahan bakar. Kekayaan minyak seharusnya menguntungkan rakyat, tetapi malah menjadi simbol kekacauan ekonomi dan ketidakadilan. Distribusi sumber daya yang buruk menciptakan ketimpangan parah antara segelintir elit yang kaya dan mayoritas penduduk yang berjuang di daerah kumuh. Kesenjangan antara kelas sosial ini menghambat mobilitas ekonomi, menjadikan situasi semakin sulit. Bensin murah seharusnya peluang, tetapi kenyataannya mencerminkan kesenjangan dan penyalahgunaan kekayaan yang mendalam di Venezuela. Sejarah terbaru Venezuela dipenuhi dengan peningkatan korupsi di bawah pemerintahan otoriter. Juan Vicente Gómez, yang memerintah dari 1908 hingga 1935, menggunakan kekayaan minyak untuk memperkaya diri sekaligus menindas lawan politik dan menjaga kekuasaan. Selanjutnya, Marcos Pérez Jiménez, 1952 hingga 1958, juga terkenal dengan korupsi dan penggelapan dana publik, meskipun ia melakukan pembangunan infrastruktur. Di bawah Hugo Chavez, 1999 hingga 2013, korupsi semakin meluas dengan pengendalian negara atas ekonomi. Miliaran dolar dari penjualan minyak diduga dialihkan ke rekening pribadi, sementara infrastruktur negara terus memburuk. Nicolas Maduro, yang menggantikan Chavez, juga menghadapi tuduhan serupa, dan pemerintahannya ditandai dengan penindasan dan krisis kemanusiaan. Kini, Venezuela memiliki peringkat transparansi terburuk, di mana ketidakpuasan masyarakat meningkat terutama setelah pemilihan yang dianggap curang.
Demo damai berubah tegang, dengan penindasan dari pasukan keamanan, mencerminkan frustrasi rakyat yang tidak hanya karena krisis ekonomi, tetapi juga kurangnya harapan untuk perubahan politik yang nyata. Oposisi di Venezuela berusaha mengorganisir gerakan untuk mengekspresikan kemarahan rakyat terhadap pemerintah. Namun kurangnya persatuan di antara pemimpin oposisi dan penindasan politik oleh rezim Maduro menghambat mobilisasi yang efektif. Banyak warga merasa bahwa tanpa intervensi internasional atau perubahan drastis, situasi akan semakin buruk. Penindasan terhadap protes dan sensor media menambah kemarahan rakyat yang menginginkan kebebasan dan transparansi. Dengan pemilihan kembali Maduro, tampaknya ia dapat mempertahankan kekuasaan, tetapi ini hanya memperbesar kemarahan masyarakat yang semakin menderita. Masa depan Venezuela tidak menentu. Siklus ketidaksetaraan dan kemiskinan terus berlanjut tanpa transformasi mendalam dalam kekuasaan dan pengelolaan sumber daya. Venezuela juga terlibat dalam sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama dengan Guyana. Mereka memperdebatkan wilayah Essequibo yang kaya akan minyak yang telah dikelola oleh Guyana, sebelumnya oleh Inggris, sejak tahun 1899. Jika Anda ingin mendukung kami, please like video ini dan subscribe saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya.